Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arif. Ya, selamat malam Pak Adi. Baiklah Pak Arif, pada malam hari ini di Zoom meeting ini kita akan mengadakan suatu pengamatan kucing yang akan dilakukan oleh Pak Arif. Ini saya akan bertindak sebagai pengamat. Di sini rubrik penilaian yang akan saya gunakan ketika Pak Arif melakukan proses kucing. Di sini yang pertama, apa kompetensi kucing yang akan dikembangkan oleh Pak Arif, kemudian apa kompetensi yang secara spesifik dari kompetensi yang akan dikembangkan tadi, dan saya juga nanti akan menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Nah, itulah kira-kira rubrik penilaian yang akan saya amati pada proses kucing yang akan dilakukan oleh Pak Arif, yang pada malam hari ini bertindak sebagai coach dan Ibu Sukma bertindak sebagai kuci. Oke, Baik, ini Pak Adi. Ya, pada proses kucing pada malam hari ini, kira-kira apa kompetensi yang akan Pak Arif gali atau Pak Arif kembangkan pada proses kucing nantinya Pak Arif? oke Pak Adi, untuk dalam kucing ini yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan koci dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah memberikan beberapa pertanyaan yang mengarahkan atau fokus menjadi, maksud saya menjadi pendengar yang baik, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu kira-kira yang ingin saya tampilkan dalam coaching ini, Pak Adi. Oke, baiklah Pak Arif. Ini tadi Pak Arif mengatakan pada proses kucing malam hari ini, Pak Arif ini akan mengembangkan tiga. Sebenarnya yang akan dikembangkan itu tiga. Yang pertama Pak Arif akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, Pak Arif akan mengembangkan potensi sebagai pendengar yang baik. Yang ketiga, Pak Arif juga akan mengembangkan potensi sebagai present, Kehadiran yaitu penuh. kehadiran penuh sebagai seorang coach. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, apakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin diobservasi oleh Pak Arif pada malam hari ini, Pak Arif? Ya, untuk dalam kegiatan coaching pada malam hari ini yang ingin saya kembangkan yaitu eh, kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yaitu pertanyaan yang mengarahkan atau menggiring coach supaya dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Itu kira-kira Pak Adi. Oke. Jadi pada malam hari ini Pak Arif ini secara spesifik akan mengembangkan suatu kompetensi kucing sebagai bukan bukan ini sebagai pendengar, tapi sebagai melakukan atau membuat pertanyaan yang berbobot untuk menggiring kucing nantinya supaya bisa menjawab pertanyaan dari Pak Arif sebagai coach dengan baik. Nah, di sini Iya, benar sekali Pak Adi. Ya. oke. Nah, di sini Pak Arif selain itu, yang di sini kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Arif inginkan tadi sebagai coach? Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam kegiatan coaching ini, jadi saya berlatih dalam kegiatan coaching sehingga saya kedepannya nanti dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sempurna, dengan baik. Kemudian dalam kegiatan coaching ini saya juga akan menerapkan
beberapa tahapan-tahapan, terutama tahapan alur tirta, yaitu yang pertama adalah tujuan. Jadi tujuannya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Kuci tentang apa kegiatannya atau permasalahannya yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, identifikasi, yaitu melakukan penggalian, kemudian membicarakan dan menghubungkan fakta-fakta yang ada dalam kegiatan atau dalam sesi ini. Kemudian yang berikutnya adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini kita membuat komitmen dengan coaching untuk memberikan langkah-langkah yang ingin dicapai. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana yang akan diterapkan oleh coach itu sendiri. Kemudian rencana aksi. Nah, rencana aksi yang akan dilakukan dia menyelesaikan kegiatan ini dalam rangka merancang kegiatan seperti apa. Nah, jadi kita menggiring kepada penyelesaian masalah. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, dalam tanggung jawab ini kita harus membuat komitmen, kemudian hasil yang ingin dicapai itu melalui beberapa langkah-langkah dalam kegiatan harus dapat menyelesaikan secara tuntas, secara baik dalam penyelesaian problem atau permasalahan yang ada. Nah, itu mungkin saja Pak Adi untuk pertanyaannya tadi. Oke, baiklah Pak Arif. Jadi dari beberapa indikator pencapaian yang akan Pak Arif kembangkan dengan tujuan yang pengembangan yang Pak Arif inginkan, saya rasa sudah cukup jelas ya. Jadi di sini Pak Arif silakan melakukan suatu proses coaching. Ya, di sini nanti saya cuma bisa memantau, melihat dan mendengar apa yang Pak Arif lakukan ketika coaching nanti. Silakan Pak Arif, waktu saya berikan kepada Pak Arif. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sukma. Ya, Pak Arif. Tadi ingin berbicara atau bercerita kepada saya kira-kira apa yang bisa saya bantu Ibu? Ya, Pak Arif, maaf ya Pak ya mengganggu waktunya ya. Tapi ini saya lagi resah banget nih Pak. Ada permasalahan yang mengganjal di hati dan pikiran saya Pak. Oke Ibu ya. Kalau itu Ibu ngomong-ngomong yang mengganjal itu apa kira-kira Ibu yang ingin saya bisa bantu, yang ingin saya dapat selesaikan? Terima kasih ya Pak ya. Namanya Bapak sudah memberikan kesempatan saya untuk sedikit curhat ya Pak, ngobrol dengan Bapak atau permasalahan yang saya hadapi. Begini ya Pak ya, akhir-akhir ini saya kan mengajar di kelas 10 IPS 4 ya Pak ya. Nah di sana itu ada murid yang bernama Aang Pak. Nah kalau saya perhatikan sepertinya dia itu kurang semangat sekali Pak mengikuti pelajaran saya. Bahkan dilihat dari tugas yang saya berikan, beberapa tugas yang sudah diselesaikan anak-anak yang lain, dia hanya ngumpul satu tugas Pak. Dan itu juga saya lihat dia sepertinya ogah-ogahan dalam mengerjakannya. Ini terlihat dari hasil tugas yang dikumpulkan, ternyata itu hasilnya sangat kurang memuaskan begitu Pak. Oh, jadi kira-kira dari kesimpulan apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa muridnya ini kurang semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu ya. Nah, Ya, kemudian Pak. yang ingin saya tanyakan, hal apa yang membuat murid Ibu ini kurang semangat dalam belajar Ibu? Apa ya Pak ya? Saya ingat-ingat karena banyak sekali Pak sepertinya. Seingat saya ya Pak, mungkin dia dia bersikap seperti itu ada faktor eksternal maupun ada faktor internal dari anak tersebut Pak. Nah kalau saya lihat dari faktor eksternal ya, selama pembelajaran saya amati mungkin saya pikir pembelajaran saya yang kurang menarik kali ya Pak ya bagi anak tersebut. Kemudian
kemudian saya juga dalam pembelajaran kelas mungkin juga kurang berinteraksi dengan anak-anak, semua anak. Jadi ada anak yang istilahnya luput dari perhatian saya, Pak. Kemudian saya juga kurang memberikan kesempatan kepada anak tersebut, ya Pak ya, untuk mengeluarkan pendapatnya, baik dalam hal diskusi maupun pada saat saya memberikan pertanyaan kepada murid-murid. Kemudian dari faktor internalnya, saya pernah ngobrol dengan anak tersebut, kemudian saya tanya ya Pak ya, apa yang membuat dia kurang semangat dalam pembelajaran saya. Kemudian dia bercerita kalau dia itu mungkin kelelahan katanya Pak, dikarenakan orang tuanya kan ada usaha kecil-kecilan ya Pak ya, usaha makanan, jual makanan. Nah dia itu di rumah sering diminta atau berinisiatif sendiri untuk membantu orang tuanya membuat makanan tersebut. Kemudian kita kan masuk pagi ya Pak ya sekolahnya. Nah sebelum berangkat sekolah si anak ini membantu orang tuanya, khususnya ibunya, untuk mempersiapkan tempat dan barang dagangannya yang akan dijual pada hari itu Pak. Begitu ceritanya. Oh, jadi kira-kira dari cerita Ibu tadi itu ada pengaruh eksternal dan pengaruh internal ya Ibu ya. Jadi kurang semangat belajar, kemudian ya dia juga banyak pekerjaan di rumah ya Ibu. Ya kira-kira seperti itu. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira yang membuat anak itu dapat semangat belajar, kira-kira apa kira-kira Ibu? Memberikan semangat untuk mereka belajar. Nah, ini juga jadi saya tidak nyaman juga. Tapi menurut saya dia menginginkan pembelajaran yang menarik pada sekolah saya ya Pak ya, yang menarik, kemudian tidak membosankan. Kemudian kalau secara internalnya tadi, ya itu tadi Pak, supaya dia tidak kelelahan, begitu Pak. Oh ya, kira-kira saya sependapat juga dengan Ibu. Jadi anak itu harus berikan pembelajaran yang menarik agar dia tidak membosan belajar, agar dia tidak mudah lelah dalam kegiatan pembelajaran. Jadi hal apa yang bisa membuat anak tersebut merasa tertarik dan tidak bosan dalam belajar Ibu? Menurut saya ya Pak ya, saya harus membuat pembelajaran yang menarik supaya anak-anak tidak jenuh dan bosan, khususnya si anak yang tadi ya Pak ya, sehingga bisa membuat anak tersebut antusias serta semangat dalam mengikuti pelajaran saya. Apalagi kalau yang hitung-hitungan gitu Pak, ya mungkin bosannya tambah lagi kali Pak, karena dilihat dari tugas yang ada hitungannya tidak dijawab sama sekali. Nah, kemudian saya juga akan lebih berkreasi lagi Pak dalam membuat media-media pembelajaran yang saya harap itu bisa lebih menarik perhatian murid. Kemudian saya terinspirasi dengan sejawat saya Pak, namanya Pak Adi. Saya mungkin rutin juga akan melakukan ice breaking di kelas. Untuk ice breakingnya saya akan mencoba mencari ice breaking yang menarik, kemudian menyesuaikan juga dengan kondisi anak di kelas. Oke, jadi menurut Ibu bahwa anak ini akan antusias atau semangat belajarnya apabila dia kita berikan ice breaking. Jadi dalam kegiatan ice breaking ini anak-anak tidak bosan, kemudian akan tertarik untuk belajar. Lalu Ibu, bagaimana dengan tugas-tugas yang masih belum memuaskan itu tadi? Nah, mengenai tugas itu Pak, saya juga introspeksi diri ya Pak ya. Mungkin tugas yang saya berikan kepada anak itu terlalu banyak Pak. Tapi saya tidak memberikan waktu yang cukup kepada anak untuk mengerjakannya. Kemudian ada juga tugas yang saya berikan itu
menggunakan aplikasi Pak, misalnya aplikasi Canva ya Pak ya. Jadi anak-anak itu saya minta membuat video yang berkaitan dengan pelajaran saya atau PPT ya Pak ya. Itu satu anak satu tugas dengan harapan mereka lebih mengikuti perkembangan zaman, karena Canva ini kan bukan hanya bisa dipakai untuk membuat video atau membuat aplikasi, membuat dokumen atau membuat PPT tadi, tapi bisa juga mereka gunakan untuk hal yang lain, misalnya untuk membuat jadwal pelajaran mereka, atau misalnya membuat logo atau mengedit foto mereka. Nah, ada kendalanya Pak, mungkin terkendala dengan jaringan, sehingga anak ini sulit untuk membuat tugas tersebut, atau bisa juga si anak ini tidak ada paket datanya Pak, atau bisa juga, ini menurut pemikiran saya ya Pak ya, bisa juga dia belum paham akan aplikasi tersebut, tapi dia malu Pak untuk bertanya kepada saya ataupun bertanya dengan teman-temannya yang lain yang sudah lebih paham, begitu Pak. Oh, jadi dengan berbagai macam kegiatan dan tugas-tugas itu mungkin anak itu merasa kelelahan dalam kegiatan yang Ibu berikan. Lalu bagaimana dengan kelelahan mereka, Ibu? Kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Mengenai kelelahan tadi ya Pak ya, Iya, sebelumnya Ibu. kan saya sudah dapat obrolan dari dia kalau dia itu membantu orang tuanya. Jadi menurut saya dia harus mendapat istirahat yang cukup Pak. Kemudian jangan terlalu berat untuk membantu orang tuanya. Maksud saya, dia boleh membantu orang tuanya, tapi juga harus memperhatikan tugas dia sebagai pelajar. Karena saya dengar dia juga punya saudara yang lain, punya kakak. Jadi maksud saya dia bisa berbagi tugas juga dengan kakaknya atau si abangnya tadi Pak. Oke, Ibu. Jadi beberapa kasus atau beberapa permasalahan yang Ibu telah hadapi. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, apa rencana Ibu untuk melakukan tahapan-tahapan rencana yang akan dilakukan ke depan? Rencana saya sebenarnya cukup banyak juga ya Pak ya. Yang pertama itu saya akan mencoba membuat pembelajaran yang beradaptasi, sehingga anak-anak, khususnya anak yang menurut saya bermasalah tadi, itu bisa menjadi bertambah antusias dan tambah semangat Pak. Kemudian saya juga berusaha lagi membuat pembelajaran yang berpusat pada murid, tapi sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu Pak, saya juga mungkin media-media pembelajaran yang kekinian kali ya Pak ya, misalnya video dari YouTube, mereka kan suka, atau dengan aplikasi TikTok begitu Pak. Yang kedua, saya akan mencoba memberikan tugas dengan kemampuan murid. Jadi sesuai dengan kemampuan murid Pak, baik dalam pengerjaannya maupun dalam waktu pengumpulannya. Lalu saya juga akan ini baru kepikir Pak, akan memberikan waktu tambahan kali ya Pak ya, karena dia tadi kan kurang paham tentang aplikasi misalnya, jadi bisa bertanya di luar jam kepada saya, atau bisa juga saya menerapkan metode seperti tutor sebaya bagi murid yang belum paham atas materi atau tugas tertentu, terutama yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi tadi Pak. Oke ya, hebat sekali. Rencana Ibu ke depannya untuk menyelesaikan kegiatan atau permasalahan ini. Dari apa yang terkait tadi, bagaimana Ibu menyelesaikannya, faktor-faktor dari internal, yaitu berupa kelelahan yang dimiliki oleh siswa. Bagaimana Ibu kira-kira untuk penyelesaian hal ini? Saya akan berkoordinasi Pak dengan wali kelas serta guru bimbingan dan konseling
tahu Pak akan kondisi anaknya di sekolah yang kurang antusias dan kurang semangat dalam pembelajaran. Karena apa? Kalau misalnya si anak ini kurang antusias, kurang semangat dalam pembelajaran, otomatis dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan ini saya takutnya nanti akan berdampak kepada nilai atau hasil dari hasil pembelajaran yang akan diperoleh oleh si anak tadi. Nah, sehingga saya ingin mencoba membuat orang tuanya mengerti dan paham bahwa anaknya kelelahan salah satu faktornya, Pak. Sehingga saya berharap orang tuanya dapat memberikan waktu yang cukup untuk istirahat. Kemudian si anak ini juga bisa memiliki waktu untuk belajar. Seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali rencana Ibu. Dari beberapa rangkaian dan rencana Ibu tadi, mudah-mudahan saya doakan kegiatan Ibu berhasil ke depannya, kemudian dapat membimbing anak dengan baik sesuai dengan apa kebutuhan dan bakat minat anak itu sendiri, Ibu. Jadi mudah-mudahan mereka berhasil dengan cara atau rencana yang Ibu ingin terapkan dalam kegiatan nanti. Ya, semoga Ibu ya. Untuk dalam komitmen yang Ibu rencanakan ke depannya, kira-kira seperti apa, Ibu? Saya berkomitmen untuk melakukan pembelajaran yang menarik, Pak. Baik menggunakan media maupun sumber belajar yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan anak tadi. Sehingga saya berharap itu akan membuat anak-anak akan antusias dan semangat, khususnya anak yang tadi. Selain itu juga saya akan mencoba meningkatkan interaksi saya ya Pak ya dengan murid dengan harapan agar saya lebih mengerti keadaan murid-murid saya tersebut. Kemudian saya juga akan memberikan ruang lebih banyak lagi Pak untuk mereka dapat mengungkapkan pendapat, kemudian bisa mengekspresikan diri dalam pembelajaran. Lalu saya juga berkomitmen untuk memberikan tugas sesuai dengan kemampuan murid saya. Kemudian karena saya menyadari ya Pak ya bahwa murid-murid itu mempunyai kemampuan yang berbeda antara yang satu dengan yang menghitungnya agak sedikit lambat, tapi dia cepat sekali misalnya menghafal atau sebaliknya seperti itu. Nah, yang terakhir saya ingin berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian dengan guru mata pelajaran yang lainnya, kemudian guru bimbingan dan konseling serta orang tuanya agar bisa lebih memantau perkembangan si murid tadi. Oke, gitu, Ibu. Itu sangat luar biasa sekali Ibu ya. Jadi saya sepenuhnya sangat mendukung bahwa rencana Ibu ke depan, semoga rencana itu berjalan lancar dan berhasil Ibu ya. Jadi Ibu dapat melaksanakan tugas kegiatan pembelajaran di kelas dengan aman, nyaman, dan tentunya siswa dapat menerima pembelajaran. Oke, amin ya Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Oke. Ya, selesai Ibu ya. Oke. Saya merasa lega sekali setelah ngobrol dengan Bapak. Saya mendapat pencerahan atas masalah yang saya hadapi. Mudah-mudahan kita dapat menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid ya Pak ya. Ya, amin ya, amin ya. Ya, sama-sama Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya Pak ya. Oke Bu ya. Kalau ada pertanyaan. Ya Bu, boleh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Pak Arif. Bagaimana perasaan Pak Arif setelah melakukan coaching kepada Ibu Isma sebagai coachingnya? Apa indikator ketercapaian yang sudah Pak Arif lakukan untuk tujuan pengembangan yang Pak Arif katakan sebelumnya di waktu kita pra-observasi tadi Pak Arif? Ya, indikator ketercapaiannya saya sudah melakukan beberapa tahapan alur tirta. Jadi menurut saya sudah melakukan coach yang baik
sudah saya lakukan berupa tahapan-tahapan, yaitu berupa tahap tujuan umum, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi dari beberapa yang saya lakukan ini tentunya dapat memberikan atau mengarahkan kepada coach untuk menyelesaikan secara mandiri atau coach sendiri dapat melakukan penyelesaiannya. Jadi dalam coaching itu alhamdulillah dapat terselesaikan. Oke, baiklah Pak Arif. Oke Pak Arif, terima kasih Pak Arif. Baiklah Pak Arif, di sini saya akan sedikit mereview hasil observasi saya ketika Pak Arif mengadakan proses coach kepada kucinya. Di sini saya lihat apa tujuan awal yang kompetensi yang ingin Pak Arif kembangkan, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya rasa di sini sudah sangat baik, di mana di sini dari langkah-langkah alur tirta yang sudah dilakukan oleh Pak Arif ini, yang pertama tujuan di sini Pak Arif sudah menyampaikan atau memberikan pertanyaan yang sangat baik, di mana di sini Kuci sudah bisa menjelaskan apa solusi yang atas dari permasalahan yang dihadapi oleh Kuci, di mana di muridnya di kelas 10 IPS 4 itu ada seorang murid yang kurang motivasi belajar dan antusiasnya juga untuk belajar itu juga kurang, apalagi dalam pengumpulan tugas. Yang kedua, pada alur identifikasi, di sini pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Arif sudah bisa membuat Kuci ini menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan untuk memberikan pelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan itu, di situ dia telah memberikan jawaban bahwa si Kuci ini ingin melakukan pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan, serta secara internal dia tidak membuat siswa ini lelah karena terlalu banyak tugas yang diberikan. Alur tirta yang berikutnya di rencana aksi, di sini Pak Arif juga sebagai coach sudah memberikan pertanyaan yang sangat baik, yaitu dapat membuat Kuci merencanakan hal-hal yang untuk menyelesaikan permasalahan murid secara antusias. Misalnya tadi Kuci mengatakan dia akan melakukan suatu ice breaking. Untuk alur yang terakhir di tanggung jawab, Pak Arif juga sebagai coach sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang akan diambil oleh Kuci tadi, dan ternyata membuat Kuci tadi menjadi yakin Pak Arif akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Ya, kalau Kuci tadi berkomitmen bahwa dia ini akan membuat siswa ini antusias dalam belajar nantinya. Apalagi yang siswa yang tadi yang bermasalah tadi bisa jadi lebih bersemangat dalam mengumpulkan tugas ketika mendapatkan kucing proses atau di kucing oleh Pak Arif tadi. Nah, benar sekali Pak Adi. Di sini dari kompetensi yang dikembangkan tadi, yang harus dilakukan Pak Arif kucing tadi, artinya tujuan awal di situ Pak Arif ingin mencari atau ingin mengobservasi kemampuan kucing Pak Arif ini dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot. Menurut saya di sini, menurut pengamatan saya, apa yang Pak Arif sudah lakukan sudah sangat baik dan sudah sangat tepat sekali, karena di sini sudah bisa membuat atau menggiring Kuci ini menemukan suatu solusi dari kegundahan dan masalah di ini Kuci ini ketika mengajar di dalam kelas. Artinya semua langkah-langkah atau alur tirta di sini sudah bisa dilaksanakan dengan baik oleh Pak Arif sebagai coach, dan tujuan awal tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya rasa menurut pengamatan saya pada malam hari ini, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Pak Arif itu semuanya sudah baik karena sudah bisa membuat Kuci tadi menjadi terbantu untuk kegiatan malam ini. Oke Pak Arif, ini
Dari proses kucing yang kita lakukan, ini yang terakhir yang ini saya sebagai pengamat ingin menanyakan, dari berbagai macam kompetensi yang Pak Arif sebutkan di awal, kira-kira kompetensi apa lagi atau kompetensi apa yang ingin Pak Arif kembangkan untuk melakukan kucing ke depannya? Baiklah Pak Adi, untuk menjawab pertanyaan itu, dari apa yang ingin saya kembangkan lagi, saya ingin terus berlatih supaya saya dapat lebih berkembang lagi, dapat dalam meningkatkan kompetensi saya dalam coaching ini lebih baik lagi. Artinya saya terus melakukan latihan. Jadi dalam memberikan coaching lebih mudah, kemudian dapat diterapkan sesuai dengan apa yang ingin Alur Tirta tadi. Jadi mungkin itu Pak Adi yang ingin saya kembangkan. Oke, terima kasih Pak Arif atas yang Pak Arif sampaikan tadi. Semoga kompetensi yang ingin Pak Arif tingkatkan tadi bisa berjalan dengan baik ke depannya. Kita sudahi dulu Pak Arif ya hasil dari observasi kegiatan kucing kita malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arif. Semoga saya bisa membantu atau dari pendapat saya, dari pengamatan saya bisa membantu Pak Arif lebih baik lagi ke depannya sebagai coach. Tetap semangat Pak Arif dan juga Ibu Sukma, tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi malam hari ini kita tutup proses pengamatan atau observasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.